Assalamualaikum anak-anak kelas 8. Hari ini kamu melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia masih bab 1 teks berita. Tapi yang kita bahas hari ini penyimpulan isi berita dan tanggapan berita. Kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian atau suatu berita. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Unsur-unsur berita masih ingat kan? Ada what, artinya apa peristiwa tersebut. Kemudian ada who, siapa yang mengalami peristiwa tersebut. Ada when, kapan peristiwa tersebut terjadi. Where, di mana peristiwa tersebut terjadi. Why, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. How, bagaimana peristiwa itu dapat diselesaikan misalnya gitu ya. Nah, jadi maksudnya penyimpulan isi berita itu kamu menyimpulkan tentang berita itu berisi tentang apa dengan kalimat yang lebih ringkas dan kalimat yang lebih singkat tapi memuat isi dari seluruh berita. Itulah yang disebut penyimpulan isi berita. Contohnya di sini di buku paket halaman 8 ada sebuah berita yang berjudul tentang Pelabuhan Merak. Padatnya Pelabuhan Merak, berarti kita bisa menyimpulkan isi beritanya begini. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Ini namanya penyimpulan isi berita. Jadi inti dari beritanya sudah disampaikan gitu dengan kata-kata awalan berita tersebut menyampaikan gitu informasi apa sebagainya gitu. Begitu juga dengan B, misalnya ada berita yang judulnya Pusat Kebudayaan Amerika Serikat Indonesia yang ada di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Berarti penyimpulan isinya seperti ini. Berita tersebut menginformasikan pengenalan Pusat Kebudayaan Amerika Serikat di Indonesia oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pengenalan dilaksanakan di Pusat Perbelanjaan Pacific Place di Bilangan Senayan, Jakarta Selatan. Begitu ya cara menyimpulkan isi berita. Kemudian ini tanggapan terhadap isi berita. Yang dimaksud tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan atau suatu kabar berita. Isinya bisa berupa kritik atau komentar. Berkaitan dengan pemberitaan, aspek yang ditanggapi bisa berkenaan dengan isi beritanya itu sendiri dan kebahasaannya. Maksudnya, jadi tanggapan itu pendapat kamu tentang berita tersebut menurut kamu bagaimana? Kamu bisa saja misalnya membaca atau mendengar berita dari liputan 6 gitu. Beritanya sama misalnya tentang COVID-19 di liputan 6. Kemudian kamu bisa membandingkan berita COVID itu dengan sumber yang lain misalnya di detik.com. Kemudian kalau misalnya ada perbedaan pendapat dari kedua berita itu padahal beritanya memberitakan atau menceritakan berita yang sama tapi ada perbedaan, berarti kamu bisa menanggapi itu. Misalnya kamu bilang saya kira informasi tersebut masih perlu ditinjau ulang karena ada sumber yang berbeda mengatakan begini dan begitu, misalnya itu ya. Atau juga kamu bisa memberikan kritik gitu, kritik atas atau komentar atas berita yang kamu baca atau yang kamu dengar. Di buku halaman 10 ini, di buku paket, ada beberapa contoh tanggapan terhadap isi berita. Bisa dimulai dari kamu menggunakan saya kira atau saya pikir atau menurut saya informasi tersebut begitu ya. Kalau di sini saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat. Akurat itu cukup benar dan bisa dipercaya gitu, akurat itu. Karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi yang disampaikan sumber berita lain. Atau yang kedua, informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross check berarti saya periksa, saya ulang lagi melihat dengan berita, membandingkan dengan berita dari sumber lainnya, ada yang berbeda, terutama di dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita itu. Inilah yang disebut dengan tanggapan, contoh tanggapan ya.
Nah, anak-anak, kemudian di sini ada struktur teks berita. Berita itu memiliki struktur teks dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kepala berita atau lead, yang kedua tubuh berita, yang ketiga ekor berita. Biasanya kalau kepala berita ini berisi tentang pembukaan, awalan, informasi awal saja dan terdapat di paragraf pertama. Kemudian yang kedua tubuh berita ini isi penting yang akan disampaikan oleh berita tersebut gitu. Isi pentingnya biasanya ada di paragraf 2 ataupun 3. Kemudian yang terakhir ekor. Ekor itu berupa kesimpulan. Biasanya cara penanganan atau solusi dari kejadian yang diceritakan dalam teks berita tersebut masuknya ke ekor, dan ekor ini biasanya ada di paragraf akhir gitu. Ya. Baiklah, pembelajaran kita hari ini dicukupkan bahasa Indonesia ya. Kamu bisa juga membaca di sumber-sumber yang lain supaya bisa memahami pembelajaran tentang teks berita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.